nikmati itu setiap saat ketika puasa gitu. Sholat itu nggak cuma rutinitas yang harus kamu lakukan supaya dilihat orang gitu. Atau membaca surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka, itu hanya sekedar surat pembuka. That's it. Saya ada terbaca satu artikel last year, if I'm not mistaken. You said in the article you finally found peace. Yeah. Even though you mualaf tahun 2012 itu. Soalan saya, how are you? Macam mana kamu adjusting to that, bertemu dengan peace, spiritual? Kita yang pasti kita harus membuka itu untuk datang, karena begitu kita sudah menutup diri, dalam arti dengan kesombongan kita, ketidakikhlasan kita tidak mau berbuka, itu nggak akan datang peace itu, percayalah gitu. Jangan sampai kita menganggap bahwa peace, happiness, even love itu sesuatu yang kita kejar di depan sana. Enggak, dia ada di mana-mana kok, hanya tinggal masalah kita buka. Begitu kita buka jendela-jendelanya, dia akan datang dengan sendirinya. Karena begitu jendela itu kebuka, itu bukti bahwa kita sudah ikhlas melepaskan. Kita harus lepasin. Pemahaman itu yang sekali lagi fortunate but unfortunate gitu. Kenapa saya harus lewatin pandemi dulu baru bisa saya itu? Karena ya mungkin sekeras kepala itu Marcel harus dihajar dulu pakai pandemi untuk bisa sadar. Yang harusnya bisa dia lakukan dari sebelum itu. Lu bisa merasakan semuanya kita bawa dalam, istilahnya kalau orang Buddhis ngomong tuh dalam meditasi gitu ya. Cara kita mungkin dalam sholat, dalam tahajud, dalam apapun. Nikmati itu setiap saat ketika puasa gitu. Jadi puasa tuh nggak cuma nahan lapar gitu. Sholat itu nggak cuma satu rutinitas yang harus kamu lakukan supaya dilihat orang gitu. Bukan itu. Atau membaca surat Al-Fatihah sebagai surat pembuka, itu hanya sekedar surat pembuka. That's it. Tapi itu semua inti dari segala macam yang kamu jalanin gitu. Bawa tafakur, bawa berpikir. Saya sebetulnya orangnya yang suka ngelamun gitu. Sampai kadang suka dimarahin istri saya, kamu mikirin siapa? Enggak mikirin siapa-siapa. Enggak. Cuman ngelamun aja. Kadang-kadang kan kalau cowok-cowok kan suka ngelamun bego gitu. Kita tanya yang cewek-cewek suka gitu enggak? Dia cowok-cowoknya kan siapa suaminya tuh suka ngelamun bego gitu, diam. Kitanya curiga kan, ini mikirin siapa sih? Nggak mikirin apa-apa, emang pengen bego aja gitu. Banyak berasa yang ternyata sebetulnya semudah hanya kita geser angle aja sebetulnya. Orang kadang-kadang mikirnya, wah harus begini, kita harus mencapai suatu pencerahan ini. Karena ketika kita sudah expect harus mencapai, harus. Saya lagi menghapus kata harus di dalam diri saya gitu. Jangan, nggak ada kata harus gitu. Ini penting atau enggak. Kadang-kadang kita pengen kan kebenaran kita didengar orang kan. Siapa coba yang nggak pengen? Kita pengen kan menyurahkan kebenaran kan. Wah, apalagi sekarang FOMO kan. Everybody's like entitled to tell the truth, their own truth gitu kan. Post truth itu. Kan istilahnya sekarang post truth ya. Nggak peduli bener atau enggak, baik atau enggak, penting atau enggak, pokoknya gua duluan. Itu salah satu belajar ikhlas juga tuh. Penting nggak? Ini bener nggak? Iya bener. Wah ini bener banget, ini gila nih urusan pride. Nah, begitu udah urusan pride aja udah salah. Tapi ini benar. Oke, setelah benar penting nggak? Penting. Tapi lama mikirnya. Penting, harus. Oke, setelah penting, kira-kira akan ada yang sakit nggak? Akan ada yang tersakiti nggak kalau kita ngomongin ini? Mulai jawabnya susah. Karena pasti ada yang tersakitin, pasti ada yang tersiksa, pasti ada yang begini gitu. Nah, kalau kita bisa nyampe ke titik itu sih udah pada akhirnya kebenaran itu ya cuman kebenaran, udah nikmatin sendiri aja. Kecuali kita berlaga di pengadilan, apalagi ada yang bayar. Kan lawyer kan gitu. Kita kan bertanding untuk siapa yang bayar kita. Pasalnya sama tapi tinggal kita lihat dari angle yang mana, kita dibayar berapa, kita usahakan kita harus menang. Lawyer begitu. Itu terang ya nak, saya bilang. Dari 10 step yang ayah lakukan selama 44 tahun ayah bermain musik, ya, selama 20 tahun berkarir itu. Ibarat dari 10 step ini, yang penting itu sebenarnya cuma 4 step. Yang 6 step lagi adalah procrastinate, nganggep enteng, sombong, mencari pembenaran dari kemalasan. Banyak unimportant things yang kita lakukan. Yang 4 itu cuma ya perseverance, gratitude. Itu. Apalagi kamu dulu sama Opung, my father. Opung adalah panggilan dia untuk kakeknya. Opung tidak pernah bolehin ayah main musik. Kamu sekarang mau main musik? Ayo, kamu mau beli instrumen apa? Ayo. Kamu beli apa? Kamu boleh masuk kuliah musik. Zaman dulu kuliah musik nggak ada, nak. Nggak kayak sekarang. Jadi kalau ayah main musik, Opung pertanyaan cuma satu, kamu mau jadi apa? Pertanyaan Opung. Kamu sekarang harus bersyukur. Oke. Jadi sekarang kamu masih banyak waktu. Kemarin juga dia sempat dekat dengan pacar lah istilahnya. Pacarnya long distance, menyenangkan sekali 2 tahun terakhir. 2020 terutama tahun yang menurut saya skip dari hidup saya. 2020 udah lewat ya gitu.
Oh udah lewat, oh udah 2022 sekarang ya. Terima kasih.